Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Di sini pada pertemuan yang sekarang, Ibu akan melanjutkan materi kita tentang hidrokarbon. Perlu Ibu simpulkan untuk pertemuan sebelumnya, kalian sudah paham bahwa hidrokarbon itu berarti ada dua unsur saja, ada hidrogen dan ada karbon. Kalau kita tulis dengan konfigurasi elektron modern, maka di sini ada 1s2, 2s2, dan 2p6. Maka ini adalah kulit valensinya, elektron valensinya berarti ada 4. Nah, dari 4 elektron valensi itu, maka di sini kita bisa gambarkan ada 4 titik. Di sini ada 4 elektron valensi. Maka di sini ada 4 titik atau 4 struktur Lewis. Nah, dari 4 elektron ini, maka dia artinya dia punya 4 tangan. Kalau misalnya C-nya hanya 1, maka yang 4 ini akan berikatan dengan hidrogen. Bagaimana kalau misalnya C-nya lebih dari 1? Kita akan coba gambarkan C-nya 3. Di sini ada 3C. C tetap tangannya 4, berarti C yang pertama itu dia baru 1. Berarti dia sisanya ada 3 tangan lagi. Maka yang 3 tangan ini berikatan dengan H. Sedangkan C yang kedua, artinya dia sudah mengikat 2C sebelah kiri dengan sebelah kanan, sehingga dia masih punya 2 elektron atau 2 tangan yang belum berikatan. Maka yang 2 ini akan mengikat hidrogen. Sedang C yang ketiga, artinya dia mengikat 3 hidrogen yang lain. Nah, untuk mempermudah kita menuliskan rumus struktur ini, maka hidrogennya boleh disingkat dengan menuliskan jumlah hidrogen. Misal, pada struktur yang di atasnya, C yang sebelah sini berarti dia mengikat 3H. Kita bisa tuliskan H3. Sedangkan C yang di tengah, dia mengikat 2H. Maka kita bisa tuliskan H2. Sedangkan yang sebelah kanan, H-nya berarti ada 3. Maka strukturnya bisa kita tulis seperti yang ada di sebelah bawah. Baiklah, perhatikan gambar struktur di sini. Di sini ada suatu rantai karbon yang terbuka. Maka kita akan coba mengisi berapa jumlah hidrogen di masing-masing C tersebut. Untuk C yang pertama, berarti dia hanya mengikat 1 C. Ini yang kita sebut dengan atom C primer. Dan C yang ini berarti dia masih menyisakan 3 tangan. Maka kita bisa langsung menuliskan H3. Kamu boleh tulis di sebelah sini atau di sebelah sini. Untuk C yang bawah, yang atas dengan yang di bawah dan kanan, berarti sama seperti yang sebelah kiri, artinya dia masih punya 3 tangan. Maka dia akan mengikat H-nya 3. Sekarang kita perhatikan C yang sebelah sini. Dia berarti sudah mengikat 1, 2, 3. Karena sudah 3 mengikat, berarti dia masih punya 1 tangan. Sehingga dia berikatan hanya dengan 1H. Nah, bagaimana dengan C yang sebelah sini? Berarti dia sudah mengikat 4. Maka tangannya sudah terpakai sebanyak 4, sehingga dia tidak mengikat hidrogen yang lain. Perhatikan struktur yang kedua.
Struktur yang kedua ini berbeda dengan struktur yang pertama. Pada struktur yang kedua, di situ ada ikatan rangkap 2. Maka bagaimana cara kita menentukan jumlah hidrogennya? C yang pertama berarti dia tetap hanya mengikat satu, yang terpakai satu tangan. Artinya dia masih punya 3 tangan untuk mengikat hidrogen. C yang kedua berarti tangannya sudah 1, 2, 3. Artinya dia hanya mengikat 1 hidrogen. Untuk C yang ini berarti sifatnya sama juga. 1, 2, 3. Sudah 3 tangan. Berarti dia mengikat 1 lagi. Sedangkan C yang terakhir berarti dia baru 1, berarti mengikat 3H. Nah, untuk yang struktur terakhir, C yang sebelah kiri itu berarti dia sudah mengikat 3. Artinya dia hanya punya 1 tangan lagi untuk mengikat hidrogen. C yang ini berarti dia sudah 1, 2, 3, 4. Berarti dia tidak mengikat hidrogen. C yang ini sudah mengikat 3. Berarti sisanya 1. Untuk C yang 2 lagi berarti dia hanya mengikat 1. Berarti dia bisa mengikat H sebanyak 3 buah. Nah, struktur yang pertama, karena semuanya antar C-nya berikatan tunggal, maka senyawa ini yang kita sebut dengan senyawa alkana. Untuk struktur yang kedua, karena dia ada mengikat ikatan rangkap 2, maka senyawa yang ini kita sebut dengan senyawa alkena. Dan yang ketiga, karena dia punya 1 ikatan rangkap 3, kita sebut dengan senyawa alkuna. Oke, ini 3 senyawa yang akan kita bahas selanjutnya. Yang akan kita bahas kemudian adalah bagaimana cara kita memberikan nama suatu struktur alkana, alkena, alkuna. Yang perlu kamu pahami, semuanya ini berarti hanya ada 2 jenis unsur, C dengan H saja. Alkana cirinya ikatannya tunggal semua, alkena cirinya ada 1 yang berikatan rangkap 2, dan alkuna ada 1 yang berikatan rangkap 3. Sekarang mari kita coba untuk menuliskan tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Untuk alkana, kalau C-nya 1, berarti kan H-nya 4. Dan ada nama khusus untuk alkana adalah metana. Kalau alkena dan alkuna, karena syaratnya harus ada yang berikatan rangkap, maka dia tidak memiliki yang jumlah C-nya hanya 1. Jadi di sini untuk menentukan namanya, patokannya adalah dari jumlah C. Kalau jumlah C-nya 2, maka hanya akan 6. Kita buktikan dengan struktur berikut. C-nya di sini 2, ikatannya tunggal, maka masing-masing dia mengikat 3 hidrogen. Sehingga kalau kita jumlahkan, C-nya ada 2, H-nya ada 6. Dan itu disebut dengan senyawa etana. Jadi semuanya berakhiran ana. Sedangkan untuk alkena, namanya menyesuaikan dengan nama alkana. Yang penting jumlah C-nya sama 2. Kenapa di sini kita tulis C2H4? Kita buktikan. Ada 1 yang berikatan rangkap 2, maka masing-masing C mengikat 2 hidrogen. Kalau kita jumlahkan, berarti masing-masing 2 ditambahkan sehingga jumlahnya C2H4. Kalau untuk alkuna berarti ada yang berikatan rangkap 3.
maka masing-masing dia mengikat satu hidrogen. Maka rumusnya adalah C2H2. Namanya etuna. Jadi akhirannya saja yang kita ganti ana, ena dengan una. Bagaimana dengan jumlah yang berikutnya? Kamu harus hafalkan sampai dengan jumlah C-nya ada 10. Kalau C-nya 3, maka jumlah H-nya akan merupakan deret yang beraturan. Di sini nambah 2, berarti berikutnya nambah 2, 8. Kamu nanti bisa buktikan C-nya bikin 3, kemudian ikatannya tunggal semua, berapa jumlah H-nya? Gini, ini berarti H-nya 3, ini H-nya 3, yang tengah berarti H-nya 2. Kamu bisa jumlahkan 8. Namanya adalah propana. Bagaimana dengan alkena? Alkena berarti C3, H-nya ini 4, jadi di sini 6. Namanya adalah propena. Demikian juga dengan alkuna. Ini C-nya 2H2, berarti ini C3H4. Ini berarti namanya propuna. Akhirannya saja yang berbeda. Nah, nanti C-nya 4, H-nya berarti 10. Maka kamu harus hafalkan, berarti ini namanya adalah butana. Baiklah, Ibu sudah tuliskan dari C4 sampai dengan C10 dengan nama alkananya. Nanti kalian lanjutkan untuk nama alkena alkunanya harusnya seperti apa, kemudian rumus molekulnya bagaimana. Jadi yang kita tulis C2H4, C2H2, C5H12 itu kita sebut dengan rumus molekul. Sedangkan yang kita gambarkan itu adalah rumus struktur atau rumus bangunnya. Baiklah, di sini kita akan coba menuliskan tata nama alkana. Jadi ciri alkana itu kamu lihat 3 struktur bangun ini semuanya berikatan tunggal. Jadi Ibu sudah menuliskan 3 contoh rumus bangun dari senyawa alkana. Nanti kita akan coba menuliskan namanya apa. Ada 3 struktur. Aturan-aturannya nanti bisa kamu pelajari di dalam literaturnya, di dalam materinya. Ibu langsung saja terapkan untuk menuliskan tata nama alkana. Untuk yang pertama, ada rantai yang bercabang, ini cabang, ada rantai yang tidak bercabang. Nah, untuk rantai yang tidak bercabang, seperti yang nomor 2 ini, maka ini kamu tinggal hitung saja jumlah C-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4. Kalau C-nya jumlahnya 4, maka nanti cara pemberian namanya sesuaikan dengan yang tadi. Yang tadi itu kalau C-nya 4, maka kita sebut, kalau jumlah C-nya 4, sebentar. Kalau jumlah C-nya 4, maka kita sebut dengan butana. Kalau jumlah C-nya 5, kita sebut dengan pentana. Maka kalau C-nya 4 namanya butana, kamu tinggal tulis saja, oh ini namanya adalah butana. Tinggal diberi awalan N. N itu artinya normal. Nah, itu kalau yang rantainya tidak bercabang. Bagaimana kalau rantainya bercabang? Kalau rantainya bercabang, langkah pertama adalah kalian menentukan rantai terpanjang. Untuk menentukan rantai terpanjang, itu artinya kamu harus melihat jumlah C paling banyak dilihat dari ujung paling kiri dengan ujung paling kanan. Misalnya, untuk struktur pertama, kalau misalnya kita ambil rantai yang lurus saja, jumlah C-nya yang dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 C.
Bagaimana kalau misalnya kita belok ke bawah? Karena ada rantai juga yang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 juga sama. Apakah ada yang lebih dari 6? Kita paling kiri dengan paling kanan ya ngambilnya. Ini ada ujung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti ada 7. Itu yang kita ambil sebagai rantai utama atau rantai paling panjang. Kita coba lingkari dulu untuk rantai terpanjangnya sebagai rantai utama. Nah, sisa dari rantai utama tersebut kita istilahkan dengan istilah cabang. 1 cabangnya, 2, dan ini merupakan 1 cabang yang lebih panjang dari yang pertama tadi. Nama cabang itu kita sebut dengan istilah alkil. Untuk nama alkil, nanti kamu bisa lihat di materinya, itu sama dengan nama alkana. Jadi lihat jumlah C-nya berapa, namanya sama dengan nama alkana, cuman akhiran ana kita ganti dengan akhiran il. Misal di sini ada cabang CH3, berarti C-nya 1. Pada struktur tadi, kalau jumlah C-nya 1, berarti namanya metana. Maka yang CH3 ini kita sebut dengan metil. Yang ini berarti sama, metil. Sedangkan yang ini C-nya ada 2. Kalau C-nya 2, tadi nama alkananya adalah etana. Maka yang ini kita sebut dengan etil. Jadi anaknya kita ganti dengan il. Setelah kita tentukan rantai terpanjang atau rantai utama, kita ganti dengan cabangnya, maka yang berikut langkahnya adalah menentukan nomor. Kita beri nomor pada rantai utama saja. Cabang jangan diberi nomor. Untuk rantai utama, dari manakah kita memberi nomor? Yaitu dari ujung C yang terdekat dengan cabang tertentu. Dari sini misalkan 1, 2, 3. Berarti ada cabang CH3. Bagaimana dari kanan? 1, 2, 3. Ada cabang etil. Berarti dari kiri dengan kanan itu cabangnya sama, posisinya di nomor 3. Maka kalau posisi itu sama, kita pilih cabang yang lebih besar atau lebih banyak. Ini dengan ini lebih besar ini, karena C-nya 2 kan. Maka penomoran kita pilih dari sebelah kanan. Kita mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang diberi nomor hanya yang rantai utama. Setelah kita beri nomor, kita tinggal beri nama. Di sini ada cabang metil, ada cabang etil. Maka kita harus tulis secara alfabet dulu. E dulu baru M. Jadi yang harus kamu tuliskan lebih awal adalah nama-nama cabangnya. Etil terikat pada C nomor 3. Maka kita tulis etil. Kemudian cabang metil ada di C nomor 4 dan terikat C nomor 5. Karena ada cabang yang sama, maka kita tulis nomornya dulu 4,5. 4,5 karena ada 2 diberi awalan di. Di ini menunjukkan jumlah. Di ini menunjukkan jumlahnya ada 2.
Kalau ada 3 berarti kita beli awalannya tri. Kalau 4 tetra. Kalau 5 penta. Kalau 6 heksa. Dan seterusnya. Kalian sudah belajar tentang tata nama senyawa. Ibu rasa tidak asing dengan istilah di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Seperti yang ini ya, sama. Kemudian setelah cabangnya kita tuliskan, kita akhiri dengan nama rantai utama. Nama rantai utamanya adalah nama alkana. Jumlah C-nya 7. Maka kamu tinggal lihat, oh jumlah C-nya 7 namanya heptana. Tinggal ditulis saja, lanjutkan heptana. Selesai. Jadi untuk rantai pertama kita sudah punya nama ini. Setiap dari angka ke nama cabang kita pakai strip. Cuman setelah cabang ke nama rantai utama langsung. Nah, bagaimana dengan yang nomor 3? Maka sama seperti tadi, kita tentukan rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. 1, 2, 3, 4, 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kemana-mana 5 ya. Maka kita pilih saja yang gampang, rantai yang lurus. Setelah itu, maka kita tentukan cabang kan. Berarti cabangnya ini ada 1, 2, 3, 4. Namanya sama dengan yang di atas kan. Yang ini metil, yang ini etil, yang ini metil juga, yang ini metil juga. Setelah itu kita tuliskan nomor. Penomoran dari yang terdekat dengan cabang, berarti dari ujung. Yang terdekat dengan cabang, kebetulan ini cabangnya posisinya sama, maka kita pilih cabang yang lebih banyak. Ini cabangnya ada 1, kalau ini cabangnya ada 2, maka kita pilih dari sebelah kanan. Oke, setelah itu sama seperti tadi, kita akan menuliskan namanya. Ada etil di C nomor 3. Kemudian ada metilnya sebanyak 3. Di C nomor 2-nya ada 2. Di C nomor 4-nya ada 1. Maka yang karena ini ada 2, kita tulis angkanya 2 kali. 2,2,4. Jadi 2,2,4. Karena ada 3, maka kita beri awalan tri. Namanya tetap saja cabangnya metil. Dan terakhir kita akhiri dengan rantai utama. Nah, di sini kan nomor yang terakhir angka 5 ya. Berarti kamu tinggal lihat, oh C-nya 5. Berarti kamu tinggal beri nama pentana. Oke. Itu yang terakhir untuk nama alkana. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya walaupun tidak ya kurang jelas ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai tata nama alkana dulu. Nanti pada pertemuan minggu depan kita lanjut dengan tata nama alkena dan alkuna. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan kalian bertanya lewat grup WA. Kemudian untuk latihannya nanti Ibu akan berikan soal penentuan tata nama alkana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.